Shalom, selamat pagi pemirsa Morning Jesus dimanapun berada. Jumpa kembali dengan kami. Sebelum kita memulai sharing firman, mendengarkan sharing, mari kita satukan hati untuk berdoa, untuk memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan. Pagi hari ini kami telah bangun dalam kondisi yang sehat Tuhan. Dan kami saat ini datang Tuhan di hadirat-Mu untuk memuji, menyembah-Mu, memberi yang terbaik Tuhan. Kami percaya Tuhan menyertai setiap langkah-langkah hidup kami sepanjang hari ini Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya Yesus, kami sembah Tuhan, kami tinggikan, kami datang pagi ini menyembah-Mu Tuhan, kami puji Engkau. Haleluya. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Kembali katakan saat indah. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku.
segala kebaikan-Mu Yesus. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Sekali lagi katakan, dan hatiku bersuka karenamu. Shalom, selamat pagi, Morning Jesus.
Pagi hari ini kita akan bawakan tema sharing firman, istri harus tunduk kepada suami. Tentunya ketika istri tunduk kepada suami maka akan ada berkat-berkat yang menghampiri. Tunduk artinya secara sukarela berserah kepada suami. Jadi tunduk membawa seseorang berada di bawah kepemimpinan suami. Firman Tuhan berkata di dalam Efesus 5 ayat yang ke-22. Berbunyi, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Perlu digarisbawahi dalam firman ini berkata, seperti kepada Tuhan. Jadi mari istri-istri lakukan tunduk taat kepada suami seperti kita kepada Tuhan. Kita percaya ketika istri-istri sanggup melakukan itu semuanya, maka akan ada berkat yang akan menghampiri. Pada pagi hari ini kita mau belajar ada 4 cara bagaimana istri tunduk kepada suaminya. Yang pertama, istri harus mengasihi suaminya. Firman Tuhan berkata di dalam Titus 2 ayat yang keempat, dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suaminya. Kita harus mengasihi suami dengan tulus dan tanpa memandang layak atau tidak. Karena kita punya dasar yaitu perintah Allah. Dan kasih itu adalah tindakan nyata. Kasih itu diperlihatkan melalui apa yang kita lakukan terhadap suami. Jadi istri-istri, ketika kita mengasihi suami kita, orang-orang di sekeliling kita melihat bagaimana kita memperhatikan suami kita, bagaimana kita melayani suami kita, dan bagaimana kita memberi yang terbaik bagi suami kita. Langkah yang kedua caranya yaitu istri harus menghormati suaminya. Menghormati suami memperlihatkan dan menunjukkan penghargaan yang tinggi kepada suami sehingga orang lain melihat. Artinya kita di depan orang-orang kita perlihatkan bahwa suami kita itu sebagai imam yang harus kita hormati, yang harus kita hargai. Banyak sekali saya melihat di luaran sana istri-istri dengan suaminya begitu merendahkan, begitu mungkin melihat karena sosok suaminya yang dirasa tidak layak sehingga memperlakukan seorang suami tidak layak sebagai seorang iman. Tapi pada pagi hari ini kita mau belajar. Kita sebagai istri harus menghormati terhadap suami. Poin yang ketiga, bagaimana caranya? Yaitu seorang istri harus menjadi penolong suaminya. Firman Tuhan di dalam Kejadian berkata, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Panggilan seorang istri membantu suaminya dalam segala tanggung jawab dan pelayanannya. Jika saat ini ada seorang istri yang memiliki kesempatan mungkin untuk bisa bekerja bersama-sama dengan suaminya, mari lakukan. Kita membantu suami kita dengan sepenuh hati. Seperti dalam firman Tuhan itu bahwa istri adalah penolong bagi seorang suami. Sehingga suami merasa terbantu, merasa tertolong dengan kehadiran kita. Sehingga fungsi kita sebagai seorang istri benar-benar itu ada. Benar-benar suami kita merasakan ada fungsi kita sebagai seorang istri menolong, membantu kita, membantu dalam setiap pekerjaan suami kita. Kita percaya ketika kita lakukan bersama-sama dengan suami kita, pekerjaan itu kita lakukan, pasti ada berkat-berkat Tuhan. Puji nama Tuhan. Di poin yang keempat adalah seorang istri harus mengikuti suaminya. Firman Tuhan berkata di dalam Petrus
1 Petrus 3 ayat yang pertama. Demikianlah juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Kita percaya bahwa ketika kita saat ini mengikuti suami kita, maka akan ada berkat-berkat yang menghampiri kita. Berkat-berkat apa saja? Pagi hari ini kita mau sharingkan yang kita bisa dapatkan ketika kita tunduk terhadap suami. Poin yang pertama yaitu kita memiliki kerendahan hati. Tanpa kita sadari ketika kita tunduk dengan suami, kita merendahkan hati. Kita dilatih oleh Tuhan untuk memiliki kerendahan hati. Salah satu contoh, mungkin di antara sebagian istri-istri yang saat ini pemirsa Morning Jesus memiliki penghasilan lebih daripada suaminya. Tapi ketika dia ingat akan firman Tuhan, ketika istri harus tunduk, dia tetap tunduk sekalipun mungkin penghasilan kita lebih besar daripada seorang suami. Tapi kita mau melakukan firman Tuhan itu artinya kita merendahkan diri. Kita belajar untuk tidak sombong. Kita tetap ingat kodrat kita bahwa kita harus tunduk di bawah kepemimpinan seorang suami. Poin yang kedua, berkat yang kita dapat adalah ketika karakter kita akan diperbaiki. Banyak istri-istri mungkin seperti saya yang saat ini mesti harus belajar nih ya. Istri mungkin banyak yang cerewet, mungkin suka komplain. Tapi dengan firman Tuhan hari ini istri harus tunduk kepada suami. Kita mengekang lidah kita untuk kita terus menjaga supaya kita tidak banyak komplain. Ketika kita mau marah, ketika kita mau bersungut-sungut terhadap suami, kita ingat firman Tuhan ini harus tunduk. Maka Tuhan ada di dalam diri kita penguasaan diri untuk merubah segala karakter-karakter kita yang tidak baik. Tuhan rubah menjadi baik. Berkat yang ketiga, rumah tangga kita menjadi harmonis. Sehingga kita tidak ada yang namanya percekcokan, tidak ada yang namanya pertengkaran antara suami istri, hubungan antara anak. Semuanya baik, semuanya aman. Kita percaya bahwa ketika kita belajar sebagai seorang istri, menjadi istri yang benar-benar tunduk taat, menjaga mulut kita. Suasana rumah ini seperti rumah yang benar-benar penuh kedamaian, penuh sukacita, ada damai sejahtera. Yang keempat, berkat yang kita dapat dari penundukan diri yaitu berkat Tuhan akan tercurah di dalam rumah tangga kita, pekerjaan kita, usaha kita diberkati oleh Tuhan Yesus. Karena setiap hari di rumah ini ada firman yang dijalankan oleh seorang istri. Kita percaya bahwa dari penundukan diri seorang istri, maka berkat-berkat Tuhan itu mengalir atas rumah tangga kita. Pintu barat, pintu timur, utara, selatan terbuka. Berkat-berkat Allah dicurahkan. Kesempatan-kesempatan yang baru Tuhan akan datangkan. Kita percaya bukan hanya itu saja. Tapi anak-anak kita boleh melihat dari sosok figur seorang mamanya yang begitu tunduk dan mengasihi papanya. Puji nama Tuhan Yesus, pagi hari ini melalui firman Tuhan pagi ini kita diingatkan dan belajar untuk tunduk kepada suami. Ketika kita tidak mampu, kita meminta tuntunan Roh Kudus supaya memampukan kita untuk melakukan penundukan terhadap suami. Mari kita tundukkan kepala kita dan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi ini. Untuk firman yang menuntun langkah kami. Kami percaya pada pagi hari ini Tuhan, banyak istri-istri yang bangkit. Tuhan dipulihkan. Banyak istri-istri yang sudah dirubahkan. Kami percaya juga pemirsa Morning Jesus Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan,
dan yang memerlukan pemulihan perekonomian, Tuhan sudah mengerjakan. Kami juga berdoa bagi bangsa Indonesia dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Diberkatilah presiden dan wakil presiden kami Tuhan. Tuhan berikan kesehatan Tuhan, dan roh hikmat Tuhan dalam memimpin bangsa kami. Diberikan roh takut akan Tuhan Yesus, sehingga dalam menjalankan tugas-tugas semuanya berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan, berkat-berkat dicurahkan atas Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan, mari angkat tangan dan hati kita, terimalah berkat rahmat dan anugerah dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita sampai selama-lamanya. Yang percaya kita katakan amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.